Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, yes, 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 sehat. Ketemu lagi dengan Kakak Elfrida dan Kak Seli Simanjunta dan abang panusi kita, Abang Sidaputan, dan abang kameramen ada Bang Leo dan Bang Anton. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ibadah kita. Ambil sikap yang benar, duduk yang benar, kita angkat pujian kita. Mari masuk. yang begitu manis. Tuhan membangunkan kami dari pagi hari. Bapa yang baik, saat sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Tuhan berhadiratlah Engkau di tengah ibadah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Bapa, ibadah kami hari ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan kami sangat merindukan kami bisa beribadah di rumah-Mu.
Untuk Tuhan segera menyiapkan pandemi virus COVID-19 dari muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita angkat pujian kita. Semua harus nyanyi dan semangat. Oke, semua bangkit berdiri. Nah, sekarang kita nyanyikan hari ini ku rasa
Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan Roh Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita buka lagi Kidung Jemaat kita dari nomor 240A. Kita nyanyikan ayat 1. Anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang diambil dari kitab pertama sampai kitab ke-10. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kitab kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Kitab keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternamu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kitab kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberkati Tuhan Allahmu kepadamu. Kitab ke-6, jangan engkau membunuh. Kitab ke-7, jangan engkau berzina. Kitab ke-8, jangan engkau mencuri. Kitab ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Kitab ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya,
atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Anak sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan pujian kita kembali dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Mari kita sama-sama berdoa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, buka lagi Kidung Jemaatnya dengan nomor 427. Kita nyanyikan ayat 1. Ku suka menutupkan. Ku
Yesaya 11 ayat 3. Adik-adik buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Yesaya 11 ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, berikut nama-nama adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan di Facebook Sekolah Minggu Cikarang Kota. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang manis, kita angkat pujian kita kembali dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1. Hai bangkit bagi Yesus.
marilah kita sama-sama mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita buka kidung jemaatnya dari nomor 39 ayat 1, ku diberi belas kasihan. Adik-adik buka Alkitabnya, diambil dari Matius 21 ayat ke-22. Sekali lagi kakak ulangi ya, Matius 21 ayat 22. Kita baca bersama-sama, 2-3 ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi adik-adik, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kirimkan ayat hafalan kalian ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota. Minta bantuan sama mama ataupun kakak untuk memvideokan kalian. Oke? Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Disiapkan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, doakan dulu dalam hati. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Kita angkat pujian kita bernyanyi. Kami bawa persembahan. Nyanyi semuanya adik-adik. Oh Tuhan, juga berteriak.
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sally. Kita bernyanyi dulu yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kakak mau semua lipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami yang selalu baru setiap hari. Bapa yang baik, saat sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berikanlah kepada kami Tuhan hati yang mau menerima firman Tuhan, telinga yang mau dengar-dengaran Bapa, supaya firman-Mu yang kami dengarkan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman pada hari ini. Bapa, pakai mulut lidah hamba-Mu dalam berkata-kata Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan dapat diterima oleh adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik yang manis, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat 3. Kakak ulangi sekali lagi, dari kitab Yesaya pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang manis, sebelum kita masuk ke firman Tuhan hari ini,
kakak mau undang sebenarnya pertanyaan buat adik-adik sekolah minggu, tapi karena di sini nggak ada adik-adik sekolah minggu, kakak mau undang dulu kakak guru sekolah minggu yang paling cantik, Kak Elfrida. Hai adik-adik sekolah minggu. Halo kakak. Iya kakak, Kak Seri mau nanya dong, pernah nggak Ya, melakukan suatu kesalahan sama mama? Pernah. Apa kak, boleh tahu nggak? Waktu itu kakak pernah memecahkan piring. Waduh, kira-kira mamanya gimana kak? Mama kakak marah-marah sama kakak. Kakak gimana dong? Takut? Kakak takut sekali adik-adik. Terus ya kakak lakukan apa? Kakak cuman bisa bersedih. Kakak nggak tahu mau lakuin apa. Ngelakuin apa ya? Oh tapi gimana kak kalau misalnya ada seorang yang datang mau menolong kakak, kakak perasaannya gimana? Seneng banget dong. Oke, berarti kakak silakan duduk, terima kasih. Terima kasih adik-adik. Iya. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu. Tadi gimana perasaannya Kak Elfrida setelah memecahkan barang mamanya? Dia ketakutan, bener? Bener. Tapi dia bilang tadi apa? Karena ada orang yang menolong dia, dia menjadi senang. Nah begitu juga dengan firman Tuhan kita hari ini. Tema kita adalah, dicatat ya adik-adik, siapa itu Raja Damai? Iya, udah dicatat. Temanya apa? Siapa itu Raja Damai? Nah, adik-adik tahu dalam di nats ini digambarkan adalah saat itu bangsa Israel baru saja pulang dari pembuangan Babel. Adik-adik, bahwa bangsa Israel kita tahu mereka dibuang ke Babel karena mereka melakukan kesalahan sama Tuhan. Tapi adik-adik tahu, ketika mereka pulang ke Yerusalem, tidak hanya kotanya yang hancur, mereka banyak pergumulan. Di antaranya adalah bahwa orang-orang di sekitar Yerusalem tidak suka dengan mereka. Mereka bangsa Israel itu mendapatkan tantangan, mereka mendapatkan ancaman terutama dari bangsa Asyur. Tapi adik-adik tahu, seorang nabi yaitu Nabi Yesaya, dia menubuatkan bahwa Raja Damai akan datang. Dikatakan di ayat 1 kita baca sama-sama, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Kita tahu bahwa orang tua Yesus adalah Yusuf dan Maria yang juga termasuk dari keturunan Ishak. Adik-adik, dikatakan tadi juru selamat akan datang. Siapa yang menjadi juru selamat kita? Yaitu Tuhan Yesus. Di sini di ayat 2 merupakan ciri-ciri dari Raja Damai itu. Yang pertama apa kakak? Yang pertama ciri-ciri Raja Damai adalah, adik-adik kelas besar kakak mau untuk mencatat. Yang pertama adalah roh Tuhan ada padanya. Raja Damai itu memiliki roh Tuhan. Roh Tuhan itu ada di dalam diri Raja Damai, yang maksudnya adalah bahwa Allah adalah Yesus itu sama. Allah dan Yesus itu adalah sama atau satu. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua apa kakak? Ciri-ciri yang kedua adalah di dalam Raja Damai itu ada roh hikmat dan pengertian. Maksudnya apa? Bahwa di dalam Yesus, di dalam Allah, di dalam Tuhan, di situ semua mencakup sumber pengetahuan. Artinya bahwa Allah, bahwa Yesus, Tuhan, dia mengetahui semua apa yang kita perlukan. Yang kita perlukan yang terutama adalah apa? Hikmat, dan itulah yang Tuhan berikan buat kita. Ciri yang ketiga adalah di dalam roh damai itu, di dalam Raja Damai itu ada roh nasihat dan keperkasaan, di mana Yesus adalah sumber kata-kata yang menguatkan semua orang. Bisa kita lihat, bisa adik-adik baca nanti di Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7, yaitu khotbah di bukit. Yang keempat, ciri-ciri Raja Damai itu adalah dia memiliki roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Artinya Tuhan mengajarkan semua manusia untuk takut, untuk hormat kepada Tuhan. Adik-adik, di ayat 3 di sini dikatakan
ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Artinya bahwa kesenangan kita, kesenangan kakak-kakak sekolah minggu di sini, kesenangan adik-adik semua yang ada di rumah adalah membaca firman Tuhan. Di masa Advent sekarang, firman Tuhan mengajarkan supaya kita mencintai firman Tuhan setiap hari. Kakak mau tanya, adakah di sini yang tidak membaca firman Tuhan setiap hari? Ada nggak ya? Jawab jujur. Kakak mau yang di gereja jawab jujur dulu. Ada nggak di sini kakak-kakak sekolah minggu yang satu hari tidak membaca firman Tuhan? Ada nggak ya? Ada. Wah, terima kasih untuk jujur. Nah, setelah firman Tuhan ini kita dengarkan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk kita mau mencintai firman Tuhan, artinya kita membaca firman Tuhan setiap hari. Adik-adik kelas besar, kakak yakin kalian sudah punya handphone di rumah. Di handphone sekarang sudah ada Alkitab digital, ya kan? Kakak mau kalian jangan cuman TikTok masa kini. Kakak mau kalian juga harus coba download Alkitab, baca satu ayat setiap hari. Kalau kalian malas membuka Alkitab, tapi sebenarnya adik-adik bahwa Alkitab itu adalah buku suci. Jadi ini yang harus kita baca sebenarnya ya. Boleh adik-adik, kakak mau semua adik-adik di rumah membuat komitmen bahwa saya mau membaca firman Tuhan setiap hari. Kakak mau juga teman-teman yang ada di gereja untuk mau berkomitmen, katakan saya mau membaca firman Tuhan setiap hari. 1, 2, 3 ya. Saya mau membaca firman Tuhan setiap hari. Oke adik-adik, teman-teman semua kita berjanji di rumah Tuhan, maka kita harus melaksanakannya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik kita mau berdoa. Mana ya sikap berdoanya? Oke, kita nyanyi dulu. Ibu jari 1, 2, 3 ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu Tuhan yang selalu baik kami rasakan. Bapa, firman-Mu hari ini mengajarkan kami Tuhan bahwa hidup kami harus menjadi seperti seorang Raja Damai yang penuh dengan roh hikmat Tuhan, yang penuh dengan roh nasihat Bapa, supaya Tuhan kami di dalam kehidupan kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Tidak suka marah-marah lagi Bapa kepada siapapun Tuhan. Bapa yang baik, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan yang kami lakukan lewat ucapan kami, lewat pandangan mata kami, lewat tingkah lakukan Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus, supaya Tuhan kami menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan, anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan bahwa negara kami Bapa, dunia kami Tuhan, bumi kami Bapa sedang mengalami sebuah pandemi Tuhan. Kami bersatu hati kepadamu Bapa. Tuhan Yesus, lenyapkanlah Tuhan pandemi ini dari tengah-tengah kami Bapa, karena kami begitu rindu Tuhan bersekutu dengan teman-teman kami Bapa di rumahmu. Tuhan Yesus, inilah Tuhan doa kami pada hari ini. Kami sampaikan ke dalam tangan-Mu melalui perantara Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1, Putri Sion nyanyilah. Anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan dua persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyiapkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah mengasihi kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan Dia kasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.